Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak riwayat. Jadi hadisnya sahih ya, tidak sedikit pun diragukan tentang kesahihan hadis ini. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari dua hadis yang cukup pendek ini ya, terdapat ibrah, pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang itu menjadi topik utama kita dari hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Yang pertama dari Nawas bin Sam'an, yang kedua dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhuma. Yang pertama adalah datangnya sahabat kepada Rasulullah, pertanyaannya sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita semua dan keterangan yang sangat gamblang bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dengan agama dan ilmu. Mereka faham betul ya bahwa dalam beragama tidak mungkin menjadi sahih agamanya. Ibadahnya tidak akan menjadi benar. Akidahnya tidak akan menjadi lurus. Muamalah muasyarahnya tidak akan sesuai dengan tuntunan agama, dan mungkin akan terjerumus pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala jika tidak didasari dengan ilmu. Karenanya para sahabat datang kepada Rasulullah bertanya tentang ilmu agama. Dan jemaah sekalian, semangat menuntut ilmu, semangat untuk bertanya tentang ilmu ini bukan hanya sunahnya para sahabat ya, ada seorang sahabat yang hanya untuk satu ilmu, beliau datang dari Madinah ke Syam, ke wilayah Syria hari ini ya, atau ke wilayah Syam, yang di Syam terbagi menjadi 4, tapi umumnya Syam itu dimaknai sebagai Syria, Damashq ibu kotanya. Hanya satu untuk dengarkan satu hadis ya, seorang sahabat ingin bertanya kepada sahabat yang lebih senior, yang dia sudah hijrah sampai ke wilayah Damashq atau wilayah Syria. Beliau ingin mendapatkan hadis langsung dari seorang sahabat, maka beliau menyiapkan perjalanan dan melakukan perjalanan selama 1 bulan. Sampai di sana mendengar ilmu langsung balik ke Madinah. Inilah sahabat. Dan hampir-hampir seluruh sahabat ini punya semangat yang sama dalam menuntut ilmu agama. Dalam kitab-kitab riwayat-riwayat hadis ya, termasuk di dalamnya membahas tentang biografi dan manaqib kehidupan para sahabat. Umar bin Al-Khattab, kita tahu bersama beliau hijrah sudah seperti kita, sudah punya sesuatu, sudah punya anak, sudah punya istri. Artinya umurnya sudah separuh umur, orang bilang. Kenal Islam, hijrah. Ketika tinggal di Madinah, beliau tinggal di pinggiran kota. Tetangganya adalah orang Ansor. Mereka berdua berdiskusi. Wahai fulan, wahai sahabatku, kita ini diberikan rahmat oleh Allah, dikasih karunia oleh Allah, di mana kita dipertemukan dengan Nabi kita. Maka harusnya sebagai seorang muslim kita jangan sampai melepaskan kesempatan ini dengan baik. Bagaimana maksudnya? Ya kita harus belajar dengan Rasulullah. Tapi masalahnya kita ini punya anak, punya istri, punya pekerjaan. Ya kalau ibu-ibu punya suami, punya anak, harus ngurusin rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Ya sudah, kalau begitu kita gantian. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat hari itu ke Rasulullah seharian full penuh. Belajar, duduk ya di Masjid Nabawi, belajar apapun yang bisa dipelajari dari Nabi Muhammad SAW. Sorenya, malamnya balik ke rumah. Nah, ketika sahabat ini pulang, Umar akan mengajarkan kepada tetangganya apapun yang didapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hari itu. Besoknya Umar bin Khattab yang beliau akan mengerjakan keperluan rumah tangganya sebagai seorang kepala rumah tangga, sedangkan tetangganya dari orang Ansor, gilirannya dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi dikatakan hadis ini adalah satu di antara bukti-bukti yang sekian banyak tentang semangat para sahabat dalam beragama, dan mereka paham semangat beragama tidak cukup jika tidak dibarengi dengan landasan yang benar. Landasan benar itu adalah ilmu agama yang benar, dan mereka datang kepada Rasulullah langsung kepada sumbernya. Langsung kepada sumbernya. Hari ini di mana? Hari ini kita datangkan Rasulullah sudah tidak ada, tapi warisannya masih ada, diajarkan di mana-mana. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang menjalankan apa? Mengikuti sunnah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.